Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen yang berjudul Aku Memerlukan Orang Lain. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati dari awal hingga akhir pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ibu, di awal sudah ibu ceritakan bahwa judul kita, Aku Memerlukan Orang Lain. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya ibu mau bercerita tentang manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, ibu akan menunjukkan gambar. Nah, di sini terlihat, di gambar yang pertama, terlihat pohon. Nah, terlihat burung yang berterbangan, terlihat juga binatang yang lainnya, dan manusia. Manusia di sini cuma satu aja kan anak-anak ibu. Nah, inilah manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu si Adam. Nah, di dalam gambar ini si Adam terlihat menyedihkan, bukan? Terlihat kesepian kan anak-anak ibu? Nah, datanglah Tuhan kan? Tuhan berfirman, tidak baik jika manusia hidup sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, lalu Allah membuat si Adam tertidur. Baru diambillah tulang rusuk si Adam kan. Allah mengambil tulang rusuk si Adam, baru ditutupi lagi dengan dagingnya. Nah, diciptakanlah satu manusia yang sepadan dengan dia atau penolong baginya, yaitu si Hawa, anak-anak. Nah, inilah si Hawa. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu Hawa itu artinya apa? Nah, di sini ibu akan jelaskan. Hawa artinya ibu dari segala manusia yang hidup. Nah, anak-anak ibu, sudah diciptakan si Hawa kan? Sudah ada teman si Adam yang sepadan dengan dia. Nah, di sini sudah terlihat mereka berdua. Nah, anak-anak ibu, si Adam tidak sendiri lagi kan? Karena sudah ada si Hawa. Nah, terlihat kan? Sudah ada yang bisa diajak ngomong oleh si Adam. Nah, anak-anak ibu, si Hawa ini diciptakan supaya ada penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, penolong yang sepadan ini merupakan penolong yang bertanggung jawab. Nah, artinya saling mengasihi, saling menghargai, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana Tuhan. Nah, anak-anak ibu, cerita tadi artinya si Adam tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan orang lain. Maka Tuhan menciptakan penolong baginya, yaitu si Hawa yang sepadan dengan dia. Apa pengertian yang sepadan? Iya, sama-sama bertanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan. Bertanggung jawab untuk melaksanakan apa rencana Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita, dengan ibu dan anak-anak ibu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain, anak-anak ibu. Nah, dari situ, ibu akan membuat contoh. Misalnya, ibu mau membangun rumah sendiri. Mana bisa ibu bangun rumah sendiri, anak-anak ibu? Gak bisa ibu bangun rumah sendiri. Nah, di sini ibu pasti memerlukan orang lain. Nah, untuk itu kita tidak bisa hidup sendiri. Oke? Nah, dari sini ibu akan menampilkan atau menunjukkan gambar. Nah, ini. Di sini
Di rumah ya, di rumah ada keluarga. Ada mama, ada bapak, ada abang, ada juga kakak. Nah, ini adalah namanya keluarga. Lengkap kan anak-anak? Nah, wujud syukur kita atas kehadiran keluarga yaitu kita harus menghormati, mentaati setiap nasihat yang diberikan kepada kita. Nah, kalau tidak ada keluarga, kita tinggal di rumah cuma sendiri. Kesepian gak? Kesepian kan anak-anak? Tentu harus ada orang tua, harus ada saudara-saudara kita. Nah anak-anak, kalau misalnya tidak ada orang tua, siapa yang mau nyekolahkan kita? Siapa yang mau mencarikan makan minum kita? Kalau tidak ada orang tua, kita pasti akan kelaparan. Iya kan? Gak ada yang mencarikan kita makanan. Kita, mana bisa kita mencari makan dalam umur kita masih kecil atau belum dewasa. Nah, untuk itu kita harus menghormati orang tua ya anak-anak, supaya mereka tidak kecewa, tidak sedih. Nah, begitu juga dengan saudara kita. Kalau tidak ada saudara kita, siapa yang memengkawani kita bermain? Siapa yang mau mengajarkan kita entah misalnya kalau ada PR? Nah, untuk itu kita harus menghormati saudara-saudara kita ya. Kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh jahat sama saudara kita. Kita nggak boleh durhaka sama orang tua. Nah, di gambar berikutnya juga, Ibu akan menunjukkan. Nah, ini gambar yang ini adalah sekolah. Di sekolah ada orang tua, ada guru, dan ada juga teman-teman kita. Nah, anak-anak Ibu, wujud syukur kita atas kehadiran mereka, atas kehadiran teman-teman dan guru kita harus menghormati, sama dengan halnya di dalam keluarga. Menghormati, mentaati segala nasihat guru, menghargai teman kita, walaupun berbeda-beda ya kan? Baik itu dari suku, dari ras, dari manapun itu. Nah, kita di sini diajarkan untuk mengasihi ya, untuk menghargai satu dengan yang lain. Nah, kalau tidak ada guru anak-anak, kita belajar sama siapa? Kita diajarkan oleh siapa? Pastinya guru kan? Kalau tidak ada guru, kita tidak bisa belajar sendiri. Harus ada guru. Nah, begitu juga dengan teman-teman kita di sekolah. Kalau misalnya kita mau piket, kan, mau mengangkat meja yang berat kali. Dia mana bisa ngangkat sendiri, tentu membutuhkan temannya yang lain. Nah, untuk itu kita harus menghargai, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, anak-anak Ibu, sebagai anak Tuhan, kita harus bersyukur atas kehadiran orang lain di tengah-tengah kita. Nah, kita harus mengasihi. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi satu dengan yang lain. Kasih artinya tindakan kita memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Artinya di sini anak-anak, kasih itu diwujudkan dalam tindakan. Bahkan dalam mewujudkannya, kita harus rela mengorbankan waktu kita, pikiran kita, bahkan tenaga. Nah, dan materi juga. Nah, anak-anak Ibu, kasih itu juga bisa diwujudkan dalam wujud sikap kita, yaitu lemah lembut, ramah, sabar, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu, kita akan menutupnya dengan berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di mana dari awal sampai akhirnya kami telah belajar tentang aku memerlukan orang lain.
Nah, Bapak yang baik, kami telah siap belajar, berkati kami sampai pulang dengan tujuan ke rumah dengan sehat, Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Amin.